Halo guys, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini gue mau kasih sharing ke kalian nih tentang pembahasan dari Poco X3 NFC. Oke, jadi di sini gue mau bahas tentang setelan kamera, fitur dari kamera bawaan Poco X3 NFC. Nah, jadi kan ini kamera bawaan ini kan banyak ya, berbagai macam fitur-fiturnya. Ada setelan-setelan settingan-settingan yang terbaik gitu buat si Poco X3 NFC ini. Jadi kali ini gue mau kasih sharing ke kalian ya, apa saja yang terdapat pada fitur kamera di Poco X3 NFC. Oke, kalau kalian boleh tahu di sini Poco X3 NFC gue updatean terakhirnya itu ada di 12.0.5 ya. Jadi gue nih pakai tema dari One UI. Jadi di sini ada keterangan One UI-nya gitu. Nah, jadi oke, langsung aja di sini gue buka kamera. Nah, gue jabarin yang bagian atas dulu aja kali ya, biar lebih enak ya. Jabarin yang bagian atas ini. Oke. Jadi saat kita di mode foto ini, kayaknya background gue biru, gue kasih background bawah aja deh, ini aja biar kelihatan cakep. Nah, kita mulai di paling atas di sini. Di paling atas ini yang pertama ini adalah flash ya. Flash itu biasa, flash kamera cahaya ya. Pada saat kita mau merekam pada malam hari, tag foto pada malam hari ini cukup berguna. Tapi jatuhnya cahayanya itu menyebar, jadi nggak begitu bagus gitu. HDR, High Dynamic Range, ini adalah kondisi ketika kalian mau foto pada saat siang hari ataupun malam hari juga bisa. HDR itu bisa mengangkat intensitas keterangan cahaya yang masuk, yang ditangkap oleh kamera. Oke, di sini ada settingan auto atau settingan HDR-nya langsung ya. Biasanya sih ini kepake banget buat gue pada saat gue mau foto siang hari sih. HDR-nya ini biasanya gue aktifin. Lalu fitur AI ini adalah kecerdasan buatan dari kamera Poco X3 NFC ya. Jadi ini menurut gue kepake banget yang fitur AI ini. Nah, fitur AI ini menurut gue kepake banget. Jadi ketika kalian agak mengangkat sedikit ya untuk gambar yang kita tangkap itu lebih natural, lebih cakep gitu. Tapi nggak terlalu lebay juga sih AI. Gue saranin diaktifin aja. Lalu di sini ada filter. Filter ini yang tanda bintang ini ya. Yang tanda bintang di sini ini adalah filter. Filter ini sih biasanya kalau ketika kalian yang mau merekam videonya itu nggak harus make diedit lagi gitu. Jadi ini ada beberapa banyak pilihan filternya ya. Di filter itu warna. Jadi bisa kalian lihat di layar kamera gue ini ada banyak berbagai fitur pilihannya. Jadi ini kalian sesuaikan saja di saat kondisi kalian juga ya. Misalkan kalian lagi di luar, kalian mau pakai filter apa atau sinematik juga bisa sih biasanya. Oke. Ini adalah yang sebelahnya filter. Yang filter itu sebelahnya itu adalah Google Lens. Google Lens jadi dia bisa men-scan barcode atau sekedar kita mau mencari sesuatu produk. Nah, tinggal kita foto aja. Nah, kita foto, nanti dia bisa mencarikan produknya. Nah, ketika gua foto, misalkan gua langsung lagi ya. Ketika gua foto, nah dia akan langsung mencarikan produk di Google, langsung Google Lens ini ya. Nah, jadi sama ya seperti yang gua foto kayak karakter seperti ini. Oke. Sebelahnya adalah fitur dari settingan setelan dari si setelan kamera dari Poco X3 NFC ya. Yang pertama adalah rasio kamera 1:1, 3:4, 9:16 atau full. Biasanya kalau para fotografer ya, dia sih biasanya pakai yang 3:4. Jadi itu hasilnya itu nggak se-full layar ya. Jadi segini aja, 3:4 itu yang kondisi foto yang terbaik lah menurut gue. Yang bisa kita zoom juga masih normal, layak lah. Tapi kalau kalian bisa juga fiturnya pilih ke 9:16 itu, ini adalah mode biasanya kita kalau misalkan kita upload ke Instagram kan biasanya 1:1 ya. Kalau ke TV, kita mau melihatnya di TV, zaman sekarang kan udah berasio 16:9, kalian bisa pilih. Tapi gue seleranya sih yang 3:4 karena ini yang menurut gue cakep gitu. Dalam kondisi apapun bisa lebih rapat.
Oke, di bawahnya ini adalah timer ya. Timer kalian tahu lah ya. Timer itu biasa kalau kita mau record kamera, misalkan kita taruh di tripod, itu bisa kita pakai timer. Nah, lalu di bawahnya ini ada beberapa fitur lagi. Yang pertama adalah setelan nanti gue bahas di terakhir. Ini adalah bingkai film. Bingkai film itu layaknya kita mau merekam atau foto sinematik. Foto sinematik kan biasanya di atas itu ada yang namanya garis gelap gitu ya. Jadi ini berguna banget buat kalian yang mau sekedar foto-foto sinematik dan misalkan diedit ala sinematik, itu cakep biasanya. Oke, lalu tampil garis biru. Ini sih menurut gue berguna ya. Jadi kita kelihatan nggak ada grid gitu, ada garis-garis di sini tuh, jadi kita bisa menentukan posisi objek kita tuh udah berada di tengah belum gitu. Jadi nah, itu ada kelihatan garis-garisnya ya. Jadi kita bisa menentukan posisi objeknya sudah mau kita di pinggir, di tengah, itu bisa kita tentukan sendiri. Oke, ini berguna banget. Pelurus. Nah, pelurus ini bagi kalian yang biasanya yang mau motret gedung ya. Kalau kita potret gedung kan biasanya di sini ada tuh keterangan warna biru. Ini sudah sejajar belum foto kita nih? Gedungnya sudah sejajar belum? Ini berguna banget sih menurut gue. Oke. Biasa, tapi yang gue selalu pakai sih yang tampilan garis bantu ini sih yang biasa gue pakai. Lalu kita masuk ke mode setelan. Nah, di setelan kamera ini banyak berbagai fiturnya lagi ya. Gue jabarin yang pertama, watermark. Watermark itu ketika kita foto itu ada biasa tulisan shoot on Poco X3 NFC ya kan. Biasanya ada tulisan seperti itu. Nah, di sini itu namanya watermark. Kita bisa menampilkan info waktu di foto, kita bisa, atau kita watermark perangkat bisa. Misalkan kalau di Poco X3 NFC ini shoot on Poco X3 NFC, dan kita bisa mengcustomize dari watermarknya. Kayak di sini gue kasih nama @Vika Progress. Nah, jadi ada tulisan Vika Progressnya nanti pada saat di hasil gambarnya. Oke. Tips saat live. Ini sih biasanya cuman tampilan pop-up aja sih, beritahu jika sensor kotor, beritahu tentang kekurangan, beritahu tentang orientasi. Ini sih pop-up aja bahwa si kameranya lagi kayak begini gitu. Pindai kode QR, itu yang tadi Google Lens ya, atau kita bisa men-scan barcode untuk masuk ke website. Biasanya ini berguna juga. Membenarkan penyimpanan dalam pemotretan ultra lebar, ini gue aktifin supaya fiturnya lebih cakep gitu. Benarkan distorsi wajah pada foto group. Biasanya kalau kita foto rame-rame, dia akan otomatis wajah kita akan dibenarkan katanya gitu. Kualitas gambar gue udah pasti pilih opsi yang tinggi ya. Nah, lalu di sini fungsi tombol volume. Fungsi tombol tuh ketika kita masuk ke mode perekaman atau kamera, ini kita bisa fungsikan tombol volume ini. Bisa kita motonya pakai tombol volume, hitung mundur, tadi timer ya, ngezoom atau volume itu bisa. Fokus jepret tuh ketika kita mau fokus, autofokus di area yang mana, itulah ketika kita sentuh itu langsung memfoto gitu. Yes. Tapi ini nggak gue aktifin sih, karena gue mau lebih hasilnya fokusnya itu pasti aja gitu, baru gue pencet pilihan rekamnya ya, atau pilihan jepretannya. Oke. Lalu di sini ada tekan dan tahan tombol rana. Nah, kalau misalkan kita mau mencet tombol ini, kalau kita sekali klik kan ini akan foto ya. Tapi kalau kita mau tekan ditahan itu biasanya merekamnya, tapi nggak lama. Ini cuma 15 detik aja sih di sini keterangannya. Nah, nggak lama ngerekamnya, jadi 15 detik aja. Oke. Lalu itu kalau kalian mau mengaktifkan fitur tadi ya, yang namanya tekan dan tombol tahan rana. Lalu setelan umumnya di sini ada customisasi. Customisasi di sini adalah susunan fitur. Ini biasanya kalau kayak semacam shortcut yang kalian pengen. Jadi misalkan mode malam hari gua nggak tampilkan di belakang, mau gua tampilin di depan, tinggal kita seret aja ke atas. Fitur 64 megapiksel gua mau tampilin di depan. Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, di sini jadi sudah ada yang namanya fitur malam hari dan fitur 64 megapiksel, kelihatan kan? Jadi malam hari dan fitur 64 megapiksel itu langsung berada di depan, di mana namanya di depan, nggak usah, bukan di belakang sih, di depan langsung, nggak usah kita scroll kayak gini, langsung dia adanya di titik depan gitu. Oke, itu customisasinya tadi. Lalu
Lalu simpan info lokasi, kalau kalian mau menyimpan lokasi kalian foto di mana ya. Mode saku, kunci gerakan sentuhan saat ditaruh ke dalam saku. Misalkan kita mau fotonya kita diem-diem nih, nah ini bisa kalian aktifkan. Simpan mode sebelumnya, anti bandingnya kalian otomatisin aja ya. Simpan ke kartu SD. Simpan ke kartu SD ini jika kalian masukkan kartu SD di dalam si Poco X3 NFC ini, kalian tinggal bisa langsung simpan ke kartu SD-nya. Oke. Itu ada di fitur setelannya. Lalu di sini ada beberapa fitur lagi. Makro. Makro ini kalau kita mau menjepret makro. Makro itu biasanya kalau kita zoom kayak gini tuh hasilnya kelihatan foto-foto dari dekat gitu, foto makro. Ini hasilnya. Nah, foto makro itu kayak gini. Jadi kita bisa foto dari objeknya itu deket banget sama kita. Gitu. Lalu ada tilt shift, itu kayak semacam fokus, kayak misalkan ada gradasi gitu. Jadi itu adalah setelan yang atas ya. Setelan yang atas udah gue jelasin semua tadi, fitur dari kamera fotonya. Lalu fitur yang di bawahnya ini ada banyak juga fiturnya. Kalian bisa foto di mode Pro. Mode Pro ini kalian bisa men-setting white balance-nya, fokusnya, shutter speed, ISO-nya. Kalian bisa setting. Ini biasanya Pro ini kepake kalau kalian yang udah bisa profesional banget memakai kamera gitu, udah ngerti gitu cara memakai kamera. Oke. Lalu ke mode video. Video ini cakep, ini mode video, kita merekam video. Nanti akan gue jelasin di video gue berikutnya tentang video ini, fitur dari video di Poco X3 NFC ini. Kalau gue bahas di video gue kali ini bakalan panjang nanti videonya. Foto ini kita tinggal foto aja yang tadi udah gue jabarin. Potret ini biasanya kita mau memoto objek blur, kita bisa pakai mode potret ini ya. Jadi kita bisa mengatur dari bukaan lensa atau focal length-nya. Nah, focal length-nya f1.4, f berapa nih, f4, f4,5. Nah, semakin kecil, maksudnya semakin misalkan kecil 1,4, 1,2 ini, dia semakin blur ya, semakin lebar itu semakin blur. Jadi objek di belakangnya itu semakin blur. Tapi kalau kita semakin kita besarin focal length-nya itu semakin gelap biasanya fotonya. Oke. Lalu mode malam hari ya, kalian tahu lah mode malam hari itu mengangkat saturasi warna di malam hari. 64 megapiksel. 64 megapiksel itu kalau kalian berguna banget untuk foto yang misalkan kalian mau crop lagi, ini berguna banget. Oke. Lalu ada video singkat, panorama seperti biasa, kita mau ambil gambar panorama. Dokumen ini misalkan kita mau ambil foto-foto buku atau note atau apalah, itu kita bisa pilih fitur yang di fitur dokumen ini. Lalu vlog, fitur vlog ini kayak misalkan cakep sih, nanti gue bahas aja di video gue berikutnya. Gerak lambat, ini adalah fitur slow motion ya, gerak lambat. Selang waktu itu time lapse. Dual video itu kalau kita mau merekam video, jadi kamera depan dan belakang ini bisa aktif. Oke. Lalu apa nih, pencahayaan panjang. Oke, ini nanti gue ulas secara terpisah video gue selanjutnya ya. Cloning, foto video. Cloning ini juga akan gue bahas akan gue bahas pada video gue berikutnya nanti. Karena kalau misalkan gue bahas ini fitur-fitur menarik sih di Poco X3 NFC. Nanti gue bahasnya satu-satu, kayak fitur vlog, cloning, dual video. Ini cakep, mempunyai fitur-fitur yang menarik gitu. Nanti gue bahas di video gue berikutnya. Oke. Ya udah, jadi segini dulu aja video gue tentang penjelasan dari fitur dan settingan dari kamera bawaan si Poco X3 NFC ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Share ke yang lainnya supaya yang lainnya juga tahu kalau misalkan Poco X3 NFC ini bisa dimanfaatkan dengan baik kalau kita mengerti setelan pada kameranya ini. Yaudah, sampai di sini dulu aja video gue kali ini. Jika kalian suka, boleh kalian like, subscribe, jangan lupa channel gue, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan dari video-video dari gue. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit, bye.